Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini, yaitu masjid yang mudah-mudahan selalu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi Allah ini adalah masjid-masjidnya. Dan alhamdulillah kita juga dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah kegiatan yang paling dicintai pula oleh Rasulnya yang mulia. Yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majalisul zikir atau majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang di situ diingatkan kita kepada ayat-ayat Allah. Berarti pada malam hari ini kita kumpulkan dua cinta. Pertama, kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, kita berada pada acara yang paling dicintai pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini membuat kita benar-benar mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita juga menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasul kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Beliau adalah orang yang tidak pernah putus hubungannya dengan kita. Satu-satunya manusia yang tak putus hubungannya dengan kita sampai ke hari akhir nanti, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun anak, keluarga, istri, itu Al-Qur'an sendiri yang bilang, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nanti di akhirat itu seseorang akan lari dari saudaranya. Suami lari dari istrinya, anak lari dari orang tuanya. Masing-masing sibuk dan urusan dirinya sendiri. Tapi Rasul enggak. Rasul tidak pernah putus hubungannya dengan kita. Sampai ke hari akhir nanti, yang diingat beliau adalah umatnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan di hari mahsyar. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan sebuah doa. Jadi dalam hadis itu dikatakan, semua nabi itu punya doa yang dikabulkan. Semua nabi diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa lalu dikabulkan. Dan nabi-nabi yang lain ista'jala bidu'ai. Dia sudah menyampaikan doanya masing-masing. Kecuali saya, kata Rasul. Adapun saya, ikhtaba'tu. Saya simpan doa itu nanti untuk hari akhirat. Syafa'atan li ummati. Untuk diberikan syafaat kepada umatku. Nampaknya di sini sayangnya Rasul. Beda enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita yang umatnya dengan nabi-nabi yang lain. Pada saat diberikan kesempatan untuk berdoa lalu dikabulkan, semua mereka sudah meminta kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyimpan doa itu
nanti di hari akhir dalam bentuk memberikan syafaat. Maka Nabi sendiri mengatakan, semua kita akan bisa mendapatkan syafaatnya jika tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah melakukan syirik, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat lagi. Itulah sebabnya Abu Hurairah ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang nanti paling berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari akhirat? Jawaban Nabi apa? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih atau khalisan liwajhi. Yang akan berbahagia mendapatkan syafaat saya nanti adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan liwajhi, ikhlas semata-mata murni, tulus karena Allah, yang tidak ada sedikit pun unsur syiriknya. Oleh karena itu mesti wajib bagi kita untuk menjauhi semua hal yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, karena membuat kita tidak pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengizinkan nabinya untuk memberikan syafaat kepada orang yang mensyirikkan Allah itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari mahsyar bisa mendapatkan syafaat itu insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah madza yuridul Qur'anu minna. Madza yuridul Qur'anu minna. Apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an itu dari kita? Al-Qur'an adalah qanunus sama li islahil ardi. Jadi undang-undang yang datang dari langit untuk memperbaiki bumi. Nampaknya bumi ini memang tidak akan bisa baik kalau pakai undang-undang dari bumi sendiri. Undang-undang yang dibuat oleh manusia yang hidup di muka bumi ini semuanya adalah untuk kepentingan. Ada kepentingan masing-masing. Ada deal-dealnya. Ada win-win solution. Itu tidak bisa dipungkiri. Semua undang-undang yang dibuat oleh manusia itu pasti untuk kepentingan. Maka lama sidang itu. Kapan baru bisa ketok palu kalau semua kepentingan sudah terakomodir? Dan yang paling penting di sini adalah kepentingan yang membuat undang-undang sendiri. Tapi kalau kanunus sama, kalau undang-undang langit, itu Allah tidak punya kepentingan apapun untuk dirinya. Ketika Allah menetapkan hukumnya dari langit sana, ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak boleh, sama sekali tidak punya kepentingan Allah untuk dirinya. Karena Allah tidak punya kepentingan pada makhluknya. Semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah limaslahatil ibad, untuk kemaslahatan hamba. Oleh karena itu, dunia ini tidak akan pernah baik kalau tidak diatur pakai undang-undang langit. Tidak akan pernah baik. Maka malam ini insyaallah kita akan berbicara tentang itu dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana undang-undang langit itu bisa pasti untuk memperbaiki keadaan dunia, keadaan bumi. Dan itu bisa kita lihatkan. Bisa kita lihat fakta sejarahnya. Bagaimana dulu keadaan dunia ini sebelum Al-Quran diturunkan.
Apa pula yang terjadi setelah Al-Quran diturunkan? Kita bisa lihat semua faktanya pada masa jahiliyah. Ketika dunia diatur oleh akal pikiran mereka, bahkan mereka juga punya akal sebenarnya. Tapi ketika bersandarkan kepada itu semua, mereka justru disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak kenal dengan Rabb-nya. Tidak tahu mereka bagaimana cara menyembah Rabb-nya. Maka semua berbagai perkara, masalah-masalah dalam kehidupan ada pada masa jahiliyah. Dan ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berubah semuanya. Yang jahiliyah berubah menjadi ilmiah. Yang jahil berubah menjadi alim. Yang zalam berubah menjadi nur. Gelap berubah menjadi cahaya. Yang merubahnya adalah Al-Quran. Yang merubahnya adalah kanunus sama, undang-undang langit. Karena Allah yang menciptakan bumi ini. Allah pula lah yang mengerti, yang paham bagaimana cara dunia ini agar menjadi baik. Adapun kita yang hidup di muka bumi ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita tidak tahu bagaimana cara terbaik dalam mengatur kehidupan kita. Oleh karena itu, selagi kita tidak mau kembali kepada Al-Quran dalam mengatur persoalan kehidupan kita, mustahil kita akan berubah menjadi baik. Nah, itulah sebabnya Allah turunkan Al-Qur'annya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya adalah di bulan Ramadan. Maka sekarang bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, ikhwati fillah, perlu sekali kita untuk tahu sekarang ketika Quran sudah sempurna diturunkan, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dari kita pada Al-Qur'anul Karim? Apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an itu dari kita untuk dirinya? Kalau disebutkan apa yang diinginkan oleh Al-Quran, samalah artinya apa yang diinginkan oleh Allah. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan kalam Allah itu adalah sifatnya. Maka ada beberapa hal yang kita harus tahu. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita pada Al-Quran. Sebab ada kecenderungan kita terkadang sering mengambil satu sisi saja untuk Al-Quran. Dan itu yang pada kebanyakan. Apa satu sisi yang saya maksud? Kalau sudah bicara Al-Quran, selalu saja yang terbayang oleh kita satu hal yang kadang-kadang tidak pindah kepada yang kedua. Dan satu hal itu adalah untuk mendapatkan pahala, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Selalu saja itu. Maka orang punya target-target untuk menyelesaikan bacaan Qur'annya. Ada yang menargetkannya 3 kali, ada yang menargetkannya 5 kali. Itu bukanlah satu hal yang salah. Karena memang Imam Syafi'i dikatakan, biasanya dia mengkhatamkan Quran bisa dalam sehari semalam. Tapi khusus untuk Ramadan, sekali di siang, sekali di malam hari. Berarti selama sebulan ada 60 kali jika 30 hari Ramadan. Satu siang khatama fin nahar wa khatama fil lail. Satu kali khatam di siang, satu kali khatam di malam. Jadi bukan satu hal yang salah. Kita kadang-kadang kalau terbayang, iya ndak itu ya, 2 kali sehari semalam khatam Quran. Kita agak meragukan karena kita bayangkan cara kita. Kalau cara kita kan mau baca Quran kan ambil dulu mushaf. Kadang lupa pula kacamata.
Hah. Kalau dapat mushaf lah ndak lo nampak lah. Kapan mau diselesaikan? Tapi Imam Syafi'i enggak. Sambil duduk, sambil berdiri, sambil berjalan lisannya ya tulul Quran. Membaca Al-Quran. Karena Quran itu ada di sini dia. Dalam catatan sejarah dikatakan beliau hafal Quran umur 7 tahun. Pergi dia ke Mekah setelah itu, dibawa oleh ibunya. Dari Mekah ke Madinah, itu dia bisa menghafalkan kira-kira 14 atau 15 kali. Perjalanannya dari Mekah menuju Madinah untuk ketemu dengan Imam Malik. Begitulah dalam catatan sejarah. Nah, oleh karena itu, tidak salah kalau seandainya kita punya target itu. Cuma kadang-kadang kita tidak pindah kepada target yang lain. Karena dari Al-Quranul Karim yang diharapkan bukan hanyalah untuk mendapatkan pahala huruf per huruf dari yang kita baca. Maka perlu kita mengetahui ada hal-hal lain yang memang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Apalagi sekarang kita berada pada Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, yang memang bulan diturunkan Al-Quranul Karim. Yang pertama, yang diinginkan oleh Al-Quran itu dari kita adalah antu'mina bihi. Anda mesti mengimani apa yang ada di dalamnya. Mengimani Al-Quran maksudnya adalah mengimani isinya dan mengimani manhaj Qur'ani. Apa isi Al-Quran? Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, sirah. Itu kandungan Al-Quranul Karim. Ada persoalan akidah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, imani. Bagaimana Allah bercerita tentang perkara-perkara yang gaib melalui Al-Quran, itu pasti. Perkara yang gaib itu bisa yang akan datang, bisa yang sebelumnya. Karena itu semua adalah gaib. Gaib bagi kita. Apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu kan gaib bagi kita. Tapi ketika diceritakan oleh Al-Quranul Karim, disitulah kita mengetahui perkara yang gaib itu dan kita wajib percaya. Qasas Qur'ani itu sesuatu hal yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang diabaikan begitu saja. Bahkan orang-orang liberal itu cenderung untuk mengatakan kisah-kisah Quran itu tidak penting lah bagi kita benar atau tidak benarnya. Yang penting adalah ibrah wal i'tibar. Ini bahasa beracun. Di mana racunnya? Kalau dikatakan tidak penting benar atau tidak benarnya, emang tidak benar. Berarti seolah-olah ada unsur diajak untuk meragukan. Karena memang kalau seandainya kita nilai dari sisi logika kita, kadang tidak masuk cerita itu. Coba bayangkan, Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun. Tidur, tidak makan, tidak minum, tapi tetap hidup segar menjadi seorang pemuda. Cuma pas bangun lapar iya. Tapi ketika tidur 309 tahun, ini kalau bukanlah Al-Quran yang menceritakan, tidak mungkin, tidak percaya. Antum minabi, imani itu. Mungkin tidak kira-kira laut yang sebegitu dalam dan besarnya hanya karena tongkat kayunya Nabi Musa. Saat dilemparkan oleh Nabi Musa, berubah jadi jalan. Ini kalau dibawa kepada akal kita, cenderung untuk ditolak. Kalaulah bukan Al-Quran yang menceritakannya, niscaya kita tidak akan mempercayainya. Nah, oleh karena itu, apapun yang datang dari Al-Quranul Karim, isinya semuanya wajib untuk kita imani. Kita tinggal mengucapkan apa yang diucapkan dulu oleh orang-orang yang sebelum kita. Apa jawaban mereka untuk Al-Quran? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Rabbana, wahai Rabb kami, amanna bima anzalta.
Kami beriman terhadap apa yang kamu turunkan. Wattaba'na rasulah. Kami imani itu, kami percaya dan kami ikuti Rasulmu. Faktubna ma'as syahidin. Nah, oleh karena itu, yang diinginkan pertama sekali dari kita oleh Al-Quranul Karim atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mengimaninya, percaya dengan isinya. Yang kedua, percaya dengan manhaj yang ada di dalamnya. Apa maksudnya? Ada manhaj Qur'ani dalam merubah masyarakat. Kita tidak akan pernah bisa baik kalau tidak menggunakan manhaj Qur'ani dalam merubah masyarakat. Dari mana mereka dirubah oleh Al-Quran? Dari mana mulainya? Dari mana Allah memulai perubahan satu masyarakat? Kalau kita kembalikan kepada Al-Quranul Karim akan dapat jawabannya. Kalau kita tengok sejarah umat-umat terdahulu, itu kemaksiatan yang ada pada setiap umat dan generasi itu berbeda-beda. Ini nabinya, ini umatnya, ini dosanya. Nabi Nuh ada umatnya, ada dosanya. Nabi Lut ada umatnya, ada dosanya. Nabi Musa ada umatnya, ada dosanya, dan dosa mereka berbeda-beda. Tetapi perubahan itu selalu dimulai dari at-tauhid. Selalu dimulai dari akidah, dari keyakinan mereka terhadap Allah. Dan ternyata masyarakat bisa menjadi berubah. Maka dakwatur Rasul, asasu dakwatur Rasul, kulluhum, basis dakwah Nabi semuanya itu adalah at-tauhid. Sebelum yang lain, yang mereka luruskan adalah untuk memberitahukan dari mana mereka berasal. Siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang memberikan mereka kehidupan? Siapa yang memberikan mereka kebaikan dalam hidup ini? Apakah hidup ini akan berakhir di dunia saja? Atau akan ada kehidupan yang lain nanti? Itu semua adalah bagian dari tauhid. Dan disitulah konsep Al-Quran itu memulai perubahan satu masyarakat. Sejahiliyah-jahiliyahnya manusia pada masa itu. Tapi ketika mereka kenal dengan Rabb-nya, mereka bisa berubah. Ketika mereka sudah tahu bahwa Allah berkuasa mutlak dalam kehidupan dia. Ini Allah berkuasa mutlak dalam kehidupan kita. Allah yang memberikan kita nyawa, Dia yang menghidupkan kita, Dia yang mematikan kita juga. Allah bisa mematikan kita kapan Dia mau. Ingat baik-baik, ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, Allah bisa mematikan kita saat kita berbuat maksiat itu. Karena memang kehidupan ini datang dari Dia. Dia yang memberikan kehidupan itu. Dan Dia bisa juga mengambil kehidupan itu dari kita kapan Dia mau. Nah, oleh karena itu memang langkah pertama mesti kita yakini isi Al-Quran dan kita ambil manhaj Al-Quran di dalam merubah diri kita dan dalam merubah masyarakat. Sebelum kita pindah kepada merubah masyarakat, diri kita yang terlebih dahulu yang harus berubah menjadi lebih baik. Ini poin yang pertama. Antuk mina bihi, mesti percaya dengan Al-Quran. Muhtawayatu wa manhajuh. Isi semuanya dan manhaj Qur'ani. Jangan pernah meragukan satu saja dari apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Hukumnya, jangan pernah meragukannya. Dan jangan pernah menganggap ada yang lebih baik dari Al-Quran. Itulah konsep perubahan itu sendiri. Apa masalah yang terjadi dulu di tengah-tengah masyarakat? Masalah ekonomi umpamanya. Ada konsep Qur'ani. Apa yang berkembang ekonomi pada masa jahiliyah? Riba. Datang Al-Quran untuk mengharamkan riba itu. Dan diganti oleh Allah dengan konsep yang lain. Yaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Apakah ada dulu problematika rumah tangga pada masa jahiliyah? Ada,
turun Al-Quran untuk menyelesaikannya. Bagaimana harta warisan sering jadi sengketa, bagaimana hubungan suami istri yang tidak akur. Allah dalam Qur'annya mengganti semua aturan itu. Dulu orang-orang jahiliyah hidup dan aturannya sendiri. Bahkan nikah saja pada masa jahiliyah itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Boleh perempuan nikah sampai dengan 10 orang laki-laki pada masa jahiliyah. Nanti kalau anaknya lahir ditengok anak itu mirip, paling mirip sama siapa, itulah ayahnya. Ini kan sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Tapi orang jahiliyah, itulah aturan mereka. Ada bendera berwarna merah. Kalau ada bendera itu di depan rumah, berarti di dalamnya ada perempuan yang ingin dikawinin. Nampak oleh seseorang, lalu dia ingin pula. Masuk dia, nikah, kawin, keluar. Nanti orang kedua nampak ada bendera itu, dia punya hasrat juga. Masuk dia, nikah, kawin, keluar. Itu pada masa jahiliyah. Disebut dengan nikahul bagaya. Nah, semua itu adalah problem dalam rumah tangga. Solusinya Al-Quran. Nah, jadi sekali lagi, mengimani berarti mengimani isinya dan mengimani manhaj Qur'ani di dalam menyelesaikan problem dalam kehidupan. Yang kedua adalah an-natadabbarahu wa natafakkaru fihi. Mentadabburi Al-Qur'an. Ini yang kadang-kadang luput dari kita. Kita hanya sibuk untuk membaca, bagus. Luar biasa pahala yang akan didapatkan. Tapi mesti punya target-target berikutnya. Tadabbur Al-Qur'an. Ada yang mengibaratkan Al-Quran itu ibarat arus listrik. Kalau bisa diibaratkan, sekali sentuh saja mengalir ke seluruh tubuh kita. Tetapi Al-Quran menghidupkan, kalau listrik mematikan. Maka yakinlah, kalau jujur kita dalam mentadaburi Al-Quran, satu ayat yang kita baca, lalu kita tadaburi, mesti berubah hidup kita. Ada Syekh Muhammad Ibn Nasir menulis sebuah buku judulnya Qiyamul Lail. Di situ ada kisah Al-Ahnaf. Al-Ahnaf ibn apa gitu. Dia awalnya memang tidak menerima. Artinya dengan Al-Quran lah dia bisa berubah. Satu ayat saja. Yang kalau seandainya kita tadabburi berubah. Apa ayat yang menjadi pikiran beliau? Yang dipikirkannya. Ada satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Ini yang ditadabburi oleh Al-Ahnaf tadi itu. Sungguh kami telah menurunkan kepada kamu kitaban. Kitaban di sini Al-Quran. Fihi dzikrukum. Di dalamnya kamu disebutkan. Berarti awak disebut dalam Quran. Apalah ta'qilun? Ndakkah kamu ingin berfikir? Al-Ahnaf berfikir. Berarti Allah menyebutkan saya dalam Quran. Dicobanya cari. Mana saya dalam Quran ini? Tapi kiraannya kiraat tadabburiyah, bacaan yang mentadabburi ayat. Dicarinya lah, dibacanya ayat itu satu persatu. Di antara yang terbaca oleh dia ada di situ kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka adalah orang-orang yang kalau di malam hari itu sedikit tidurnya. Lalu kata Ahnaf, kok ndak ada yang neganya. Jadi dia tadabburi lalu dia bawa pada diri dia. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka adalah orang-orang yang kalau malam hari sedikit tidurnya. Kan tidak ada yang neganya. Terus dia baca Quran. Ada lagi dia baca wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan
kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Meskipun dia sendiri butuh kepada sesuatu itu, tapi dia mendahulukan orang lain. Apanya untuk ke dirinya sendiri? Aku tidak jodohin lagi. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang disebut oleh Allah. Saat kita baca Quran, coba kita tanya, saya tidak ini? Begitulah cara mentadabburi. Sampai pada sebuah ayat yang dia baca, karena ada juga masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka berkata, kami dulu tidak solat. Karena Ahnaf ini rajin solat, dia bilang, ini juga bukan saya ini. Karena tidak solat menyebabkan orang yang bisa masuk neraka Saqar. Tapi sampai pada ayat yang dia baca, fa'tarafu wa akharuna atarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a. Ada satu kaum, mereka meyakini dan mengakui mereka punya banyak dosa. Tetapi mereka mencampurkan khalatu amalan salihah, mencampurkan kebaikan dengan keburukan. Membuat baik, iya juga. Membuat buruk, iya juga. Asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah menerima taubat mereka. Sampai pada ayat ini yang ditadaburi oleh Al-Ahnaf, lalu ia mengatakan, inilah saya. Berarti benarlah rupanya ketika ada ayat Al-Quran, fihi dzikrukum, kami turunkan kepada kamu kitaban, sebuah kitab yang di dalamnya kamu disebutkan. Maka salah satu dari metode tadabbur adalah bagaimana kita membawa Al-Quran itu seolah-olah kita yang dikhitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Dan itu kalau kita lakukan, yakinlah satu ayat yang kita baca akan berubah kehidupan kita. Sekarang kita ambil contoh umpamanya. Ketika Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapakah itu orang-orang yang mendustakan agama? Adalah orang-orang yang yad'ul yatim, tidak menyantuni anak yatim. Ini contoh. Sekarang kita tanya, sayakah yang disebut Allah ini atau tidak? Andaikan memang kita tidak pernah mempedulikan anak yatim kita, berarti kita yang dikhitab oleh Allah ini. Ini cara untuk mentadabburi Al-Quran. Jangankan orang-orang beriman, orang kafir saja bisa masuk Islam hanya karena satu ayat Al-Quran. Ada salah satu dari peneliti Inggris yang sangat terkenal, tapi di buku itu tidak disebutkan namanya, hanya kisahnya saja. Dia masuk Islam karena ayat Dzalikal kitabu la raiba fih. Demikianlah kitab Al-Quran yang tidak ada ragunya sama sekali. Apa yang dipikirkan oleh beliau? Karena dia seorang peneliti, tentu sering menulis. Setiap kali dia menulis, selalu saja di akhir tulisannya itu atau di mukaddimahnya setelah pengantar, apa yang dia katakan? Buku ini jauh dari kata sempurna. Kan itu selalu kalau siapa saja yang nulis buku, mesti dia mengatakan bahwa buku ini jauh dari kata sempurna. Jika ada salahnya, tolong untuk disampaikan koreksinya. Semua orang nulis akan seperti itu. Tapi Al-Quranul Karim, dari ayat pertama, Allah sudah katakan, la raiba fi. Tidak ada satu jenis keraguan pun. Berarti pasti yang ditulis manusia? Berarti tidak pasti. Maka minta maaf dia kalau seandainya ada yang salah. Kalau benar itu kena bimbingan Allah. Kalau salah. Tapi Allah dari awal Al-Qurannya langsung memastikan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Akhirnya dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dia. Maka
kalau sudah ditadabburi Al-Quran, dipastikan, tapi benar cara kita mentadabburi, benar dari hati kita, maka satu ayat yang kita baca akan merubah kehidupan kita. Umar bin Al-Khattab tidak jarang ketika dia mentadabburi ayat Al-Quran bisa sampai 3 hari sakitnya. Ada ayat inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Itu dalam surat At-Tur pada bagian awal. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti, ma lahu min dafi', tidak ada yang bisa menolaknya. Ketika ayat itu dibaca oleh Umar bin Al-Khattab, masuk ke dalam rumah, 3 hari tidak kalu. Ternyata sakit karena memikirkan 3 ayat ini. Andaikan saya yang berada pada azab Allah itu. Dan azab Allah itu pasti. Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Itu Umar itu, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada saat dia membaca ayat-ayat seperti itu, air matanya menetes, kadang membawa sakit kepada fisiknya, dan itu membuat dia menjadi bertaubat, beristighfar sebanyak-banyaknya, meskipun dia sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Jadi ikhwati fillah, tugas kita yang kedua yang diinginkan oleh Al-Quran dari kita adalah an natadabbarahu wa natafakkara fih. Kita tadabburi dia dan kemudian kita tafakkur. Kita mencoba untuk mengambil semua ibrah, iktibar yang ada dari isi Al-Quranul Karim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ada banyak poin tapi saya tidak bisa menyampaikannya semuanya. Kita ambil satu poin lagi, an tutabbiqa fi hayatik. Yang diinginkan oleh Al-Quran dari kita adalah bagaimana kita mentadbikkan apa yang ada dalam Al-Quran pada diri kita sendiri. Apa yang kita pahami dari Al-Quran, maka memang kita harus mengawalinya dari diri kita sendiri, dan itu bagian dari kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Pada saat mendengarkan mana yang halal, mana yang haram, kita mesti belajar pada sahabat. Baik untuk hadis maupun Quran. Ada seorang sahabat, dia tidak tahu hukumnya, dia pakai cincin emas. Diambil oleh Nabi, Nabi ingin memberikan pelajarannya, dibuang oleh Nabi. Nabi bilang, sesungguhnya ini adalah haram bagi laki-laki umatku. Lalu ada orang bilang, ambillah lihat cincin dunia. Nabi lepai manya. Apa katanya? Saya tidak mau mengambil kembali apa yang sudah dicabut dan dilemparkan oleh Nabi dari jari saya. Berarti ketika ada yang haram, dia siap untuk meninggalkan, padahal sebelumnya dia tidak tahu. Itu namanya tatbiq. Itu namanya aplikasi. Dulu khamar itu luar biasa doyannya orang-orang jahiliyah dulu. Tamu itu disodorkan khamar, semakin banyak khamar disodorkan, semakin dermawan orangnya. Tapi ketika turun ayat khamar, ada di antara mereka yang gelas itu sudah di tangan, tinggal diminum saja. Tapi dibacakan kepada ayatnya. Sesungguhnya khamar itu adalah min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. Fajtanibu, tinggalkan itu. Apa yang ingin diminumnya ternyata dilepaskan. Berarti itu namanya tatbiq, diaplikasikan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita pahami dari Al-Qur'an Al-Karim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin 3 poin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita harus mengimaninya, kita harus mentadabburinya, dan harus kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih, mohon maaf waktunya agak terambil sedikit. Semoga majelis kita bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pulang lagi. Batu. من اعتدى عليكم فاعتدوا عن أهله من اعتدى عليكم فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين فأنفقوا في سبيل الله ويأتيكم بعيدا. Hah? Tak ada apa dah? Nak cari apa? استووا استقيموا واعتدلوا وسبحوا فوق الراسل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس في الحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استووا قيموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من
يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. Salatul Witir. استوى تبي وكيف صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.